Sekali ditinggal bapak, dua kali bapak meninggal. Sebuah cerpen dari Nang Nayoko Aji, bersumber dari blog pribadinya, https://nangnayokoaji.blogspot.com. Lama tidak ada kabar bapaknya, membuat Yanto merasa jengkel. Benih kejengkelannya bertambah ketika emaknya menjanjikan hitanan Yanto nunggu bapaknya pulang. Di benakku sudah tidak peduli dengan seseorang yang mungkin akan peduli kepadaku. Aku sudah tidak bisa menggambarkan sosok seorang bapak. Assalamualaikum, Mak Salamah. Mak Salamah. Bu Arifah tampak keburu mencari Mak Salamah. Sudah jelang maghrib, rumah Mak Salamah masih kosong. Mak Salamah dan Yanto masih sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Mak Salamah baru jalan pulang dari kebun dengan membawa hasil panen untuk dijual ke pasar esok hari. Sementara Yanto baru menggiring itiknya yang masih di sungai untuk diarahkan pulang ke kandangnya. Bu Arifah mondar-mandir sampai masuk rumah Mak Salamah. Setelah Mak Salamah sampai rumah, agak terkejut ada Bu Arifah di dalam rumah. Bu Arifah segera mengucapkan salam, lalu menyampaikan kabar yang mengagetkan Mak Salamah. Apa? Mak Salamah seolah tak percaya sama berita dari Bu Arifah. Innalillahi, lanjutnya sesaat. Bapaknya Yanto kan merantau ke luar kota. Nopoleres, nikukan karyo? Mak Salamah masih belum percaya. Besok Mak Salamah ikut ke rumah sakit. Bareng saya Bu Arifah menyarankan dan menawarkan tumpangan. Berangkat jam 6 pagi ya, Mak. Lanjut Bu Arifah. Selesai menyampaikan berita itu, Bu Arifah tergesa berpamitan pada Mak Salamah karena sudah tiba azan maghrib. Bu Arifah, tetangga Mak Salamah yang bekerja di RSUD Kota Kabupaten, mengabarkan ada lelaki tanpa identitas korban tabrak lari bus yang wajah dan perawakannya mirip sama Pak Sukaryo, suami Mak Salamah. Lelaki itu siang tadi dimasukkan di RSUD, dan Bu Arifah ikut merawat. Yanto, Mak berangkat ke RSUD sama Bu Arifah, telur itik nanti jual saja, bisa buat keperluanmu. Uang Mak bawa semua, kalau diperlukan di rumah sakit. Mak Salamah berpamitan pada Yanto. Baik Mak, hati-hati Mak. Yanto mencium tangan Mak Salamah sambil mengantar sampai depan rumah. Setelah itu seperti biasa, Yanto segera menyelesaikan pekerjaan rumah sebelum berangkat ke sekolah. Yanto termenung sesaat teringat bapaknya. Kesunyian pagi, hanya kokok ayam jantan dan kotekan ayam betina mau bertelur yang meramaikan suasana. Dengan kokokan dan kotekan ayam itu, yang menambah suasana hati dan perasaan, Yanto makin tidak menentu. Di ruang ICU RSUD Mak Salamah, memperhatikan lelaki korban tabrak lari bus itu. Diperhatikan mukanya lebam-lebam, dan sisi sebelah kanan ada luka. Memang ada kemiripan sama Sukaryo suaminya. Diperhatikan perawakan tubuh, kaki dan warna kulitnya sama persis dengan suaminya. Mak Salamah jadi galau. Untuk menenangkan, dimantapkan hati Mak Salamah kalau lelaki itu suaminya. Mungkin karena mukanya lebam, jadi tidak seperti wajah Kang Karyo biasanya. Begitu batin Mak Salamah. Sejak masuk RSU kemarin, lelaki tanpa identitas itu sudah dalam keadaan pingsan dan divonis gegar otak. Bu Arifah menyusul ke ruang ICU untuk menemui Mak Salamah. Sambil melihat kondisi lelaki korban tabrak lari bus itu, Bu Arifah menanyakan kepastian siapa lelaki itu pada Mak Salamah. Benar kan? Itu Pak Sukaryo Mak? Bu Arifah minta kepastian sama Mak Salamah. Iya Bu, itu suami Mak. Jawab Mak Salamah masih dengan keraguan sambil memantapkan hati. Malam ini, saya nunggu bapaknya Yanto dulu Bu. Besok baru pulang kasih kabar dan menyiapkan keperluan Yanto selama saya tinggal. Ya sudah, Mak Salamah yang tabah ya. Nanti saya bantu klaim asuransi buat biaya rumah sakit, dan nanti sore saya tengok Yanto dan menyampaikan kalau Mak belum bisa pulang malam ini. Mak Salamah masih kelihatan bingung dan sedih. Di ruang tunggu ICU, Mak Salamah tidak tidur. Mak Salamah gunakan waktunya untuk salat tahajud. Banyak-banyak berzikir dan mendoakan suaminya. Jelang tengah malam, lelaki itu kritis. Mak Salamah dipanggil perawat jaga. Lelaki itu sekarat dan akhirnya tidak tertolong. Mak Salamah membantu mentalkin, menuntun bacaan kalimat tauhid. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Mak Salamah pasrah sambil terus-menerus berdoa. Yanto sangat terpukul. Merasa kenapa bapaknya pulang-pulang dalam keadaan meninggal. Itu bapak sudah meninggal Mak. Kenapa bapak meninggal duluan Mak? Yanto masih kangen bapak. Mak Yanto menangis sambil menemui Mak Salamah. Berserah diri pada Allah dengan ketentuannya, atau kita mau
Allah melayani dengan ketentuan kita, tentu saja ketentuannya akan lebih baik. Apa yang kita sukai belum tentu baik buat kita. Demikian juga sebaliknya, dengan bersedih dan memeluk Yanto Mak Salamah, masih bisa menasehati Yanto. Sampai jenazah dikuburkan, tetangga semua meyakini kalau jenazah itu jenazah Pak Sukaryo suami Mak Salamah. Bu Arifah menepati janji membantu mengurus klaim asuransi untuk biaya rumah sakit. 2 tahun berlalu. Di suatu sore saat Yanto duduk-duduk di teras rumah, tiba-tiba, "Assalamualaikum." Yanto terpaku sejenak menatap lelaki paruh baya yang sangat mirip Pak Sukaryo bapaknya. "Waalaikumsalam," agak ketakutan. Yanto menjawab salam sambil langsung lari ke belakang mencari maknya. Lelaki paruh baya itu jadi heran. Ada apa dengan Yanto? "Mak, mak, mak." Yanto lari sambil panggil-panggil maknya. "Ada apa, Yanto?" Teriak-teriak keras sekali. "Ada orang mirip bapak." "Di depan, Mak." Mak Salamah bergegas ke depan. Terkejut juga melihat orang mirip almarhum suaminya. Ragu, apa betul itu suaminya masih hidup? "Sinten nge?" Mak Salamah mencoba menanyakan identitas tamunya. "Sinten? Piye, Mak? Iki Sukaryo bojomu?" Jawab lelaki itu, tambah heran dan bingung. Sejenak saling heran dan bingung. Sedikit keyakinan dalam diri Mak Salamah bahwa itu benar Kang Karyo suaminya. Setelah memperhatikan betul tamunya, untuk semakin meyakinkan diri sendiri, akhirnya Mak Salamah mengajak tamunya saling bicara mengenai hal-hal yang hanya Mak Salamah dan Pak Sukaryo berdua yang tahu. Atas kecocokan pembicaraan itulah Mak Salamah makin yakin kalau tamunya itu adalah Sukaryo suaminya sendiri. "Ini bapakmu Yanto, yang meninggal kemarin orang lain. Sini." Mak Salamah meminta Yanto mendekati bapaknya. Mereka berangkulan dan sampai menangis bertiga. Mereka bertiga saling bercerita sampai menjelang maghrib. "Kita syalat maghrib berjamaah di rumah dulu ya. Cerita kita lanjut nanti," kata Pak Sukaryo. Selesai salat maghrib dan berdoa, Yanto bersalaman dan mencium tangan bapaknya. Seperti kebiasaannya dulu, Pak Sukaryo membalas dengan mencium kening dan kedua pipi Yanto. Dengan bacaan sholat tadi dan ciuman dari Pak Sukaryo, sekarang Yanto makin yakin kalau lelaki di dekatnya adalah Pak Sukaryo bapaknya. Hanya 3 tahun Yanto merasa bahagia dengan hadirnya bapak kembali. Saat ini, kondisi Pak Sukaryo sakit-sakitan. Khawatir sakit, bapaknya makin parah. Yanto membawa Pak Sukaryo berobat inap di rumah sakit. Pak Sukaryo menjalani rawat inap di RSUD Kota Kabupaten, tempat Bu Arifah bekerja. Di RSUD itu, Pak Sukaryo dirawat di ICU. Mak Salamah dan Yanto bergantian. Untuk jaga Pak Sukaryo rawat inap, Lik Taripin, adik dari Pak Sukaryo, hampir tiap hari juga besuk. Kadang-kadang saja ikut inap jaga. Di ruang tunggu ICU ini, mengingatkan Mak Salamah sewaktu menunggu lelaki kurban tabrak lari bus yang dikira Kang Karyo suaminya. 1 bulan sudah Pak Sukaryo rawat inap di RSUD Kota Kabupaten. Hingga suatu hari sewaktu fajar menjelang subuh, Yanto yang kebetulan saat itu jaga dengan Lik Taripin dipanggil perawat jaga. Kondisi Pak Sukaryo drop. Melihat kondisi bapaknya sakaratul maut, Yanto mentalkin Pak Sukaryo. Sesaat kemudian Pak Sukaryo menghembuskan napas terakhir. "Innalillahi wa inna ilaihi rojiun." Lik Taripin mengusap wajah dan menutup mata Pak Sukaryo. Selesai salat subuh, Yanto telepon rumah Bu Arifah untuk titip menyampaikan pesan pada Mak Salamah. Pagi ini Bu Arifah sengaja tetap masuk kerja dulu sambil membantu Yanto menyelesaikan administrasi, membantu untuk proses pemulangan jenazah agar disegerakan. Setelah itu, baru izin pulang untuk ikut takziah. Prosesi pemberangkatan pemakaman Pak Sukaryo dimulai ba'da duhur. Pak RT yang membawakan acara sekaligus memberi kata sambutan kemudian mempersilahkan pada Pak Ahmad, Modin Desa, untuk menyampaikan prosesi inti pemberangkatan jenazah. Yanto yang semula tegar ikut berkaca-kaca sewaktu Pak Ahmad menyampaikan doa buat almarhum Pak Sukaryo. "Selamat tinggal Bapak. Maafkan Yanto yang pernah jengkel pada Bapak. Semoga Bapak husnul khotimah, amin. Anamin, anamin, ya robbal alamin." Yuk, share pengalaman Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.